Apa bos? Tahu nih, bosnya taruh aja. Iya. Lihat aja. Ayo sih. Hai Bro and Sis, balik lagi bareng saya Resti Fatwa yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentu dalam acara yang akan menghadirkan sebuah diskusi panas, debat yang mengikat, mengangkat harkat dan menyisihkan yang tidak kuat, mengatasi masalah dengan tepat, singkat, tanpa ada kata sepatu. Inilah dia, debat usil. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat sekali dengan kita, smartphone. Di zaman sekarang ini tentu semua orang sudah kenal, bahkan bersahabat dengan smartphone. Smartphone adalah alat yang dapat membantu kita untuk berkomunikasi. Jika dulu kita ingin menyampaikan pesan kepada seseorang, itu melalui surat dan butuh waktu berhari-hari agar pesan itu sampai kepada orang yang kita tuju. Tapi sekarang, hanya dalam waktu beberapa detik saja, orang yang ingin kita tuju bisa menerima, bahkan membalas pesan yang ingin kita sampaikan. Selain berfungsi sebagai alat untuk mengirim pesan dan menerima telepon, smartphone pun bisa digunakan sebagai penunjang kebutuhan manusia lainnya. Seperti misalnya mengakses berita, media sosial, bahkan berbelanja. Namun ada hal-hal yang patut disayangkan dari berkembangnya alat komunikasi ini. Bahwa ternyata banyak pengguna smartphone yang belum secerdas handphone. Terbukti dengan merebaknya penyebaran berita hoax dalam aplikasi percakapan. Bahkan tidak sedikit orang mengunggah konten yang dapat menimbulkan permasalahan satu dengan yang lainnya ke dalam jejaring sosial. Nah, oleh karena itu, Brosis, kita hadir di sini untuk membahas tentang tema terkait permasalahan tersebut. Dan tema kita kali ini adalah jempolmu harimau. Biasa, saya di sini tidak sendiri. Sudah hadir kedua kubu panelis yang luar biasa. Mohon tepuk tangannya dulu dong. Dua kubu. Kita akan mendengar perkenalan dari kubu kiri dulu. Sebentar, kenapa? Biasanya dari kanan dulu dong. Oh iya, saya nomor berapa? Saya nomor 2 dari antri dari saya dari jam 5 subuh sudah di sini. Saya nomor 2. Belok kanan kiri sen biasanya gitu. Sudahlah, jangan kamu antri nomor berapa? Nomor 2. Kamu Saya nomor 1. tapi sogokan lebih besar saya. Itu Pak, zaman sekarang memang licin yang berbicara, money talk. Baut, licin. Oh iya. Tolong kubu kiri dulu memperkenalkan. Boleh. Sebenarnya saya nggak usah perkenalan karena saya ini sudah terkenal. Terkenal di mana? Terkenal di keluarga saya. Ya, ibu saya sudah pada tahu lah nama saya, orang tua saya, bibi saya udah manggil saya Mang Koko. Ya, tapi kan audiens semua di sini. Oh iya, perkenalkan belum. Oh, belum ya. Perkenalkan nama saya Mang Koko, pekerjaan saya buruh harian lepas. Iya. Buruh harian lepas itu di mana tuh? Jadi tergantung ada kerjaan. Seperti sekarang ada callingan. Selama ada yang buruhan. Betul. Apakah kamu mau pekerjaan buruh harian lepas? Enggak, takut mending diikat aja biar yang lepas. Siap. Silakan Rindra. Iya, baik, terima kasih Mang Koko. Saya Rindra, seperti biasa saya mengenalkan diri karena kebagian kita sebelah kiri ya, Pak ya. Biasanya sebelah kanan kan ya. Kayak nama partai ya, Rindra. Enggak usah disebutin ya, Pak ya. Nggak usah sirik lah. Nggak usah sirik ya. Merek sabun mandi. Pekerjaan saya adalah pembersih sungai. Tenang akun. Kan penonton ini. Penonton ini adalah kebetulan. Kamu belum debat Ya. udah
Ya. Gerowok gitu. Iya, saya. Namanya siapa? Apa kerjaannya apa? Pembersih sungai. Pantesan Anda mengalir. Iya, mengalir saja bagaikan sungai, bagaikan air. Bagaikan air. Tapi sekali ngamuk. Sekali ngamuk, eta sungai bararesih. Anjir ya. Oke, sudah aja seperti itu pengenalan saya. Jadi kita cukup perserahkan ke Kubu sebelah kanan. Ya biasanya kan saya dulu, sekarang saya kasih kesempatan buat Ya. Jejen dulu, Mang. Terima kasih. Saya mau ke audiens langsung ya. langsung Pak. Langsung tanya leta apa Hollywood. Oh iya. Ini Kamera itunya. wah. Perkenalkan nama saya Mang Jejen. Pawang Maung. Ini sengaja didandanin sama ibu seperti ini. Enggak juga sih, saya ketemu barusan. Tidak diakui. Tidak diakui. Kasihan. Tapi ini partner saya yang terbaik. Kasihan. Nah, ya perkenalkan kalau nama saya Amulala. Nah, saya kebetulan profesinya sebagai pelatih silat. Wow. Biasanya Coba. terkenal, saya itu terkenal dengan jurus pamacan. Coba praktekkan dulu. Biasanya kalau silat itu bisa sambil salto katanya. Iya. Iya, kalau di sini nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Karena saya menghargai untuk yang Masa harus jujuralitan di atas meja? Betul. Tapi bukan silat lidah kan? Iya, Silaturahmi. betul. Luar biasa. Masih ada yang mau Cukup. Cukup. Saya serahkan ke kamu aja. Sebenarnya dua sesi nggak penting mereka. Iya, nggak apa-apa kan ini buat misi durasi aja sih Iya, sebenarnya betul. perkenalan. Basa-basi aja. Oke, Bro Ensis. Ini Apa ada ini? yang Apa ini? Saya hanya menyediakan gelasnya saja. air minumnya? Ya betul, nanti aja di belakang. Oke, beli sendiri ya. Terima kasih Ya sebentar ya. Ini nggak sopan banget ini tamu dikasih gelas plastik. Memang kamu Emang kan beli di perempatan kopi kayak gini? Aduh, ya. yang mah bukan beli, tadi di depan ada Di kumah deui. apalan. Kreatif ya adik kamu ini. Adiknya ini? Adiknya. Tapi yang lebih bagus ya Mungkin sering kalau tipes. langsung Ya. itu buat operasi yang aja. Kena deh. Maksudnya, Ya kan pengen cantik nih. yang udah cantik, coba deh lihat. Iya. Ya kan, Iya. cuman gak laku-laku aja. Terima kasih banyak sudah mengambil yang gelas. Oh, sih. Wah. Bro Ensis. Perkenalan yang seru seperti biasa. Kita lanjutkan kepada pertanyaan pertama, kubu kanan. Kiri. Kiri, Salah. ya, oke. Aduh. Kalau di kubu kiri ini memang identiknya Kiri, dengan Pak. angkot. Kiri. Kiri. Kiri ya. Kiri. Iya, udah ganti. Sudah. Mau angkot Pak, mau bis kota nggak apa-apa. Iya, terserah oke. Bapak deh. Pertanyaannya Ini jadi apa? pertanyaannya Bapak setuju. Aduh, jangan bapak Jangan tuh. ya. Kan biar akrab ya. Nanti Om. akrab aja. Om. Nanti saya booking. Oh, emangnya kamu pernah bayarin kosan juga? Setujukah atau tidak setuju Nah. dengan istilah jempolmu harimau? Wah, itu sebenarnya itu istilah yang memang kekinian. Betul. Ya, istilah milenial sekarang. Ketika adanya smartphone, handphone pintar, gitu ya. Apa tadi? Nah, handphone pintar. Ya, sebenarnya saya itu tidak setuju dengan perkataan seperti itu. Karena apa? Karena yang mengendalikan jari-jari kita, khususnya jempol, adalah otak. Tidak bisa begitu, Bung. Bentar. Apa sih kamu? Tidak bisa begitu, Bung. Bentar dulu, ini belum beres menjawabnya. Tapi kan saya tidak setuju, Pak, Pak. sebentar. Sebentar. Kamu tuh ada waktunya nanti. Ada waktu. Ini yang berkuasa. Yang Iya. penting tidak setuju, nanti akan dikemukakan alasan kenapa Iya. tidak setuju. Sekarang lanjutkan dulu. Iya. Nah itu karena yang mengendalikan tuh otak. Betul. Apalagi yang namanya itu tadi jempolmu, Harimau. harimaumu. Apa itu jempol disamakan dengan binatang? Saya sebagai pawang maung tersinggung. Betul. Di Untuk bawah-bawah ya. Iya. Ikutannya ya. Nah, seperti yang Mang Koko bilang bahwa jempolmu harimaumu sama, saya juga tidak setuju karena jempolmu harimaumu itu kan dipakai untuk sesuatu yang memang tidak berguna. Ini sahabatku. Wah. Artinya, ketika yang di kampung jempolmu harimaumu bukan. Jempolnya dipakai macul, jempolnya dipakai ngelambet, jempolnya dipakai ngelantai, terus pakai eten gitu kan, jempolnya dipakai Pakai nyiaran kutu. itu kan jempol. Ini yang dibahas kesempatan bukan pertanian, Pak. Yang berbicara masalah jempol. Begini. Sebetulnya saya tadi mengamati bahwa Anda itu tidak cerdas dan Iya. tidak Sebentar. Kamu tidak. kok gegabah Gini, banget ngomong tidak cerdas. itu karena mereka beliau itu tidak mengikuti zaman-zamannya. Iya, saya kan tadi udah Nah, bilang. ini. Bu, tadi saya udah bilang. Anda, maaf,
harus bisa menghargai istilah. Dulu sebelum ada jurnalistik, Yang bicara habis. Apa habis? Waktunya habis. Biarin Biarin aja. Gak apa-apa ya. Nah dulu jurnalistik itu bukan milik sendiri sekarang ya, pada Iya. zaman sekarang. Iya. Dulu ya, milik perusahaan itu. dulu ada istilah mulutmu harimaumu. Betul. Nah seiring dengan perkembangan sosmed sekarang ini, jempolmu itu adalah harimaumu. Kenapa? Karena biasanya smartphone yang suka dipakai orang-orang itu biasanya ke hal yang negatif. Negatif. Di dalam Undang-Undang Informasi Nomor- dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 banyak pesakitan-pesakitan gara-gara jempol. Nah, saya berpikir bahwa jempol ini seperti harimau. Bukan lagi Jahat, mulut, ya? bukan lagi sekarang zamannya, tapi Berbahaya. jempol. Berbahaya. Buat saya sih tidak berbahaya. Berbahaya. Terserah. Jempol kita ini jempol Iya. kita bukan harimaumu, Iya. bukan Iya. harimau kita. Betul. Mau dijempol kita Oke. mau disebut jempol monyet, Iya. mau disebut jempol ucing, Betul. mau disebut jempol marmot kan terserah kita. Iya. Oke cukup karena orang sudah begini, maklum sudah durasinya sudah lewat, mohon Betul. ditunggu Saya- ya. Jangan kemana-mana. Enggak akan kemana-mana, Oke. saya mah di sini aja. Tetap di debat usil, jangan usil kalau asal. Ada gini ya, Anda harus menghargai istilah. Ada istilah ya. Istilah. A man behind the gun. Nah, bijaklah Anda. Saya mau buka dulu. Kembali di segmen 2, masih di debat usil, jangan usil kalau asal. Oke lanjut. Nah, Silakan. berbijaklah Anda memakai smartphone karena sosmed itu membahayakan. Bung. Betul. Begini, Bung. Nah, apa? Terusin. Iya. Karena apa? Kita itu harus tabayun. Tahu tabayun? Iya. Baju yang saya pakai ini dari tabayun. Maksudnya lembayung. Nah, jadi banyak sekali jurnalis-jurnalis warga sekarang ini yang mengetahui sosmed asal pencet jempol hoak ini itu. Nah, itu Asal yang orkes saya ya, betul. Kenapa? Setuju. Kenapa? Bukan asal pencet sebenarnya, karena pengetahuan mereka dari otaknya. Banyak kecelakaan itu gara-gara naik mobil sambil Itu salah mereka. Ya salah mereka, Salah mungkin mereka. punya otak. Terus Punya otak. kalau nggak punya otak ngapain tuh? Ngapain dipikirin seperti itu ya? Iya. Maksudnya begini, jempol harimau itu biasanya yang diser-ser itu yang memang akhirnya menjadi terjerumus lah terhadap aturan-aturan yang akhirnya banyak Iya, orang-orang karena yang- mereka itu tidak bijak. Tidak Tidak bijak. bijak. Coba kalau bijak menggunakan otaknya, dibaca dulu. Jadi sebelum itu jempol itu Iya, di sini Betul. dulu. Kinerja. Tapi Kita saya baca yakin dulu. ketika Anda mendapatkan sebuah WA ya, Iya. tanpa dibaca dulu Anda share. Saya mah dibaca. 10 kali misalkan Anda Enggak. share, Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Padahal di sini Enggak, Anda enggak, nggak baca. enggak. Saya Itu. banyak Nggak pernah kejadian seperti itu. di mall-mall itu ibu-ibu main HP ternyata anak-anaknya itu sampai ada yang jatuh Ya dari istri kamu mungkin itu. Bukan istri saya. Enggak. Kamu mau ngahina istri saya? Buktinya kamu tuh Itu gegabah. istri kamu, kita mah nggak pernah. Nggak pernah. Kamu udah nggak punya istri atau kepayu? Ya, Enak aja. Ini mau ke host kamu mah. Kamu tuh nudik-nudik ke batur. Sebetulnya gini, Aja. kita harus menghargai istilah itu. Betul. Supaya bisa mengkarter, Meminimalisir. meminimalisir Mengcounter. pemikiran bahwa Oke. jempolmu harimaumu. Ketika kita mau menggunakan jempol itu seolah-olah jangan menjadi sebuah harimau gitu Ya, kan oke. maksudnya. Jadi berit perkataan gitu. gitu. Bagaimana caranya yang bijak-bijak saja deh. sebetulnya begini, jempolmu harimaumu. Kalau saya berbicara masalah jempolmu harimaumu, itu kan tadi berbicara masalah ada ibu-ibu, ada mama yang tiba-tiba main handphone, tiba-tiba dibujubar karena kolam, tiba-tiba didagor karena panto. Yang salah itu siapa? Jempolnya bukan. Otaknya, Betul. bukan jempolnya. Ini tapi kan main jempol. Ketika kita bermain jempol di HP, otak kita, pikiran kita, mata kita nggak ngelihat ke depannya. Fokusnya ke handphone. Iya, Ya kalau kan? itu berbicara Saya tidak- smartphone kan, maksudnya gini. Yang- Ini berbicara istilah.
bahwa Betul. jempolmu harimau. Yang pintar itu Iya. kan handphone, bukan otak kita berarti di situ. Sekolah di mana atas si handphone? Di SD 2. Saya kan tadi udah bilang itu istilah anak sekarang. Anak sekarang. Zaman milenial sekarang. Iya. Cuma saya tidak setuju. Menurut hukum dicekek, dah. Hal-hal yang dulu itu ada istilah dan sekarang seiring dengan kemajuan sosmed juga ada istilah. Istilah itu dirubah, Istilah itu dirubah, diadaptasi. kondisi Betul, saat ini. supaya kita bisa menjaga Istilah itu jangan bahwa kotor. jempol kita bahwa jempol kita itu jangan menjadi harimau. Saya tadi respon tuh lagi ayah harimau. Begini, kita berbicara masalah jempolmu harimau itu untuk yang di kota dengan intelektual yang tinggi di kampung. Saya berbicara kita masalah di kampung ya. Di kampung ibu-ibu nuker masak, apakah pakai jempol mau pakai handphone? Tapi zaman Ibu-ibu. sekarang kan memang handphone tuh sudah masuk ke pelosok. Iya, Iya, memang pelosok. betul. Tapi kan Udah. kita berbicara masalah di kampung ibu-ibu, emak-emak yang kadang-kadang sekarang dia hanya memikirkan dagangannya, yang hanya memikirkan kumaha carana ieu. Semua serba konvensional mungkin. Iya. Tidak semua modern. jempolmu Sebetulnya mah harimau. sederhana saja bahwa jempolmu harimau itu mengingatkan saja, menyadarkan masyarakat supaya ketika mendapatkan share informasi jangan sampai ini harus Tanpa ditaati disaring dulu. terlebih Betul. dahulu. Dengan Ya. kata istilah jempolmu harimau, oh dia sadar jangan sampai nih aku menjadi harimau. Siapa yang akan menyadarkan itu? Iya, dengan pemikiran dia sendiri. Iya, otak. Iya, Coba lihat jempol kamu. Hah? Lihat jempol kamu. Buka Gila, otak. gila, dan. Karena Coba lihat. gini, orang Tuh, punya kan? istilah jempolmu harimau ini juga dengan otak kan gitu. Semua jari kamu jempol semua. Berarti jempolnya tidak ada otak semua. Iya, tidak ada otaknya. Tapi ini mau semua tuh. Mau semua tuh tangan Jadi kamu. sebetulnya gini, istilah apa yang menurut Anda nih yang kontra dengan kita? Berarti Otakmu otak. harimaumu sebetulnya, Otakmu betul kan? harimau. Iya. Menurut kiri yang paling cocok. Wah, Iya. bahaya itu Kondisi bahaya. sekarang ini Ya. Karena ahli kimia dan biologis mengatakan kalau Gimana? otakmu harimau, Anda pikiran akan jahat dan kotor. Tidak jahat menurut Sigmund Freud, Enggak. menurut Ahmad Bustami yang Iya, setelah tetap saya Ahmad baca, Bustami kita berkiblat. berkiblat. Ahmad Bustami ini sebagai apa? Tetangga. Tetangga saya dan dia adalah seorang penulis. Tapi kan harus mentaati aturan Yusuf Badudo. Iya betul, tapi begini menurut Bapak Jakaria, Bapak Jakaria ini Aki-aki. Oh, oke. Ganti kalau begitu ya. Iya. Menurut Nah, Anda aja dari menurut sudah salah. artinya saya sering baca Kalau Anda sering baca halaman berapa? Nomor berapa? 255 Itu kan sobek. Tentang apa Pak? Dijabarkan lagi. tentang bagaimana cara membuat otak kita tidak seperti menjadi harimau dan jempol kita. Oke, cara mengkontrol Nah, Mengkontrol otak kita artinya supaya jempol tidak- dengan otak oke. ini sinkron. Sinkron, oke. Ya Nah, kan? itu. Dan itu saya baca di 255 halamannya. Ayo, Tapi Halamannya 4. tetap kalau otakmu harimau tetap itu akan menjadi hal-hal yang Terlalu luas. Anda Artinya, istilah seperti apa? Menurut Kubu Kiri adalah ini istilah mengalami ada kesalahan, Ada kesalahan. penempatan, Penempatan, kata. Oke, iya. baiklah. Oh, salah. Sebentar, Sebentar. Kita akan Eh, tutup dulu, lanjut sebentar, dulu. sebentar. Belum Jangan selesai. mengatakan ini salah. Jangan culdok-dok, tinggal kenangan. Ini kubu kanan boleh dengan argumentasi dan opininya. Sebentar. Kubu kiri saya juga izinkan untuk mempertahankan Kita- argumen dan kita- opininya. Tapi tunggu, setelah ini kita akan menghadirkan Saya mau ke toilet dulu. narasumber. Mau ke toilet dulu. Nanti habis ini ya. Kita nih tamu di sini. Oke. Bahasa istilahnya time is money, tamu adalah raja. Oh, salah. Adalah Tamu Oke, adalah uang. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Debat usil, jangan usil kalau asal. Baiklah, bro and sis. Halo, Kita. mohon maaf, ini acara saya. Mohon maaf. Oh iya, saya lupa. Bro and Sis kembali di segmen 3, masih di debat usil, jangan usil kalau asal. Seperti biasa sudah hadir di tengah-tengah kita semua yang akan memberikan penjelasan, pencerahan lagi betul tentang, Sebetulnya saya belum puas dengan jawaban Gak apa-apa, tadi. nanti kita Ya. puaskan di luar ini. Asik. Masih dengan narasumber yang sama, seorang psikolog, hipnoterapis, entrepreneur, dan juga seorang motivator. Mohon maaf, motivator. Beliau adalah Cegantini, boleh. Ini hayang
yang dihipnotis. Hari ini apa kabar? Alhamdulillah luar biasa banget. Pokoknya setiap kalau kita mau berbagi ilmu tuh semakin naik ada. Gitu ya. Tadi juga kita sudah membahas sedikit seperti biasa, masih perdebatan yang sengit, masih dengan argumen dan opini masing-masing. Ini yang agak memang sedikit membuat saya bingung juga, Cek. Kalau menurut Cek Gantini sendiri, gimana sih itu istilah jempolmu harimaumu itu apakah cocok digunakan di kasus apa ya? Di zaman sekarang ini atau seperti apa? Oke, Brosis dimanapun Anda berada, kembali ketemu dengan saya Cegan. Dan hari ini Teh Leslie, zamannya milenial. Betul. Zaman milenial itu zamannya medsos. Era digital banget. Dan saat ini adalah orang sangat aware terhadap gadget. Betul. Baik mulai dari Saya juga suka soal gadget gitu. Yang tahu gadget meta menjalan susah. Nah, terus udah gitu mulai dari semua level ya, dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Sudah tidak terkecuali. Ya, sudah tidak terkecuali. Ditambah lagi adanya corona, pandemi. Itu semua terfokus, gadget itu bagian dari hidup. Memang agak sulit ya kita pisahkan karena semenjak dari corona pandemi itu hadir, anak-anak tuh dengan PJJ gadget itu menjadi bagian. Betul. Gitu. Satu keharusan ya. Ya, padahal dulu dimunculkannya gadget untuk membantu komunikasi lebih mudah. Tapi ternyata kebiasaan itu yang terus menjadi kebablasan, itu menjadi efek yang nggak bagus. Betul ya. Nah, nggak bagusnya kenapa? Karena ternyata kebiasaan yang terus dia jadi kebablasan tanpa kontrol. Iya, contohnya sekarang PJJ, ibu-ibu udah pusing duluan ya. PJJ itu apa tadi? Jadi pembelajaran jarak jauh. Itu kan daring ya. Jadi lewat telekomunikasi. Nah, jadi itu tanpa sadar terbiasa, terstimulasi, orang terkondisikan. Kan teorinya kalau orang setiap hari sudah melakukan hal yang sama, itu menjadi karakter, habit dan jadi karakter. Dan bahayanya itu kan terkoordinasikan di otak. Si otak itu ketika ngelihat, ada nggak yang gini, bangun tidur ingat makan, sekarang bangun tidur ingat kamu, gadget. bahasanya kan gitu. Ingat kamu gadget. Iya. Yang dicari pas bangun, mana HP aku, mana HP aku. Itulah yang membuat bahaya. Nah tadi Teh Leslie, kenapa disebut jempolmu harimaumu? Itu istilah yang mencoba dijadikan tembakan besar kepada masyarakat. Harimau itu kan aku yang berbahaya, menerkam. Kalau tidak dari sekarang hati-hati diatur, itu kan menerkam diri kita. Sekarang sudah banyak, sebelum terjadi corona di Lembang itu sudah banyak anak-anak kecil masuk ke ruang isolasi gara-gara gadget. Orang sakau karena obat, ya sekarang sakau karena gadget. Anak diambil sih sama ibunya gadgetnya, itu dia sudah nangis. Apakah itu merupakan satu gangguan psikologis? Sudah gangguan psikologis, dan itu sudah banyak terjadi. Ada autis. Berarti kalau begitu anak-anak bisa dijadikan juga jempolmu harimaumu. Jadi sebenarnya itu hanya istilah, Kang Rindra, untuk mempermudah orang kan. Kalau harimau itu kan keras, bahaya, akan merugikan. Negara mulai memperkuat dengan ada undang-undang ITE. Dan undang ITE itu semakin orang berhati-hatilah menggunakan jarimu. Sebenarnya nggak jempol doang sih, tapi kan di antara jari itu kan banyak jempol yang sering digunakan. Jadi kenapa muncul jempol? Karena memang jempol yang dipakai sebagai simbol mempermudah orang. Kalau kita pakainya tidak smart, tidak hati-hati, tidak pakai pemikiran yang logis atau pemikiran yang penuh kontrol, kita gunakan, kita main share, bahaya. Artinya berpengaruh dari otak kita juga. Iya, betul. Jadi awalnya sih karena tadi kebiasaan yang harus dikontrol kan otak kembali. Makanya kan kami dari HIMSI sih mengajarkan tetap walaupun PJJ, walaupun anak di sekolah di rumah, orang tua wajib dampingi, orang tua wajib kontrol. Ada timekeeper. Iya, ada timekeepernya. Karena kalau enggak misalnya dia main, tiba-tiba sekolahnya udah selesai jam 10, dia masih main gadget, padahal mungkin mainnya yang lain-lain. Kadang-kadang mungkin tugasnya belakangan. Nah, atau kalau enggak biasanya dia main game. Dulu ada game-game kayak Mobile Legends gitu ya, yang kayak gitu online game. Saya ucapkan terima kasih kepada para panelis lagi yang sudah menemani saya. Terima kasih, boleh tepuk tangannya untuk panelis yang luar biasa. Terima kasih juga untuk narasumber Cegan. Jangan kapok mampir lagi ke sini. Soalnya memang kami ini butuh sekali input, masukan untuk
segala sesuatu apapun yang sedang Terutama dia lah, dia itu tidak. Jadi karena kami ini belum harus lah. Baiklah, boleh saya closing dulu, baru Iya, boleh boleh. saya lanjutkan perdebatan ini. Iya. Brosis, berhati-hatilah dalam berbicara. Karena bisa jadi mulutmu adalah harimau. Ungkapan itu kini sudah bermetamorfosa menjadi berhati-hatilah dalam menggunakan handphone. Karena bisa jadi jempolmu adalah harimau. Brosis, alangkah lebih baiknya sebelum kita mengunggah sesuatu, sebelum kita mempublikasikan sesuatu ke akun jejaring sosial, kita saring terlebih dahulu. Apakah informasi itu benar? Apakah itu bermanfaat? Atau hanya akan menimbulkan masalah? Saya Leslie Fatwa akan kembali di Debat Usil episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.